Muhammad Riki Ramadhani, NIM 231900, ingin menyampaikan resensi novel saya yang berjudul Gadis Pantai, pengarang Paramuti Anantator, penerbit Lentera di Bandara, Sastra Angkatan 1970-an, cetakan ke-7, tahun terbit 2011, jumlah halaman 272 halaman. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis belia yang berusia 14 tahun yang hidup di kampung nelayan. Suatu hari seorang utusan pembesar dari kota Jawa Tengah menyampaikan pesan bahwa Bendoronya ingin menjadikan gadis pantai sebagai istrinya. Dinikahkanlah gadis pantai dengan sebilah keris, dan keesokan harinya dengan ditemani bapak dan emaknya beserta kepala kampung, gadis pantai itu diantar ke kota menuju tempat persinggahan pembesar yang menjadikannya istri. Kini derajat gadis pantai lebih tinggi dibandingkan dengan warga di kampungnya. Gadis pantai tinggal di dalam gedung besar bertingkat berdinding batu itu, mengurus dan memerintah di komplek karesidenan, paviliun, kandang-kandang, dan bahkan sebuah masjid. Gadis pantai dilayani oleh banyak bujang, tapi hanya seorang perempuan tua yang menjadi pelayan setianya. Lewat pelayan itulah gadis pantai sadar bahwa dia diambil pembesar kota bukan sebagai istrinya, melainkan sebagai seorang mas nganten. Gadis pantai harus tetap tunduk dan menaati segala perintah Bendoro. Bendoro pun sering meninggalkannya beberapa hari hingga 7 hari pun pernah. Suatu ketika gadis pantai kehilangan uang yang diberikan Bendoro, namun ia sangat yakin bahwa tidak ada yang masuk di kamarnya kecuali dirinya, pelayan tua, dan para Agus. Gadis pantai sangat percaya kepada pelayan tua yang sudah melayaninya selama 2 tahun. Akhirnya ia bersama pelayan tua menemui para Agus dan menanyainya. Karena mereka tidak ada yang mengaku, akhirnya gadis pantai dan pelayan tua menghadap pada Bendoro. Setelah kejadian itu, pelayan tua diusir dan dari gedung karena sudah lancang menuduh para Agus. Hari demi hari ia jalani sendiri tanpa bantuan pelayan tua, dan tibalah seorang bujang yang bernama Mardina, utusan Bupati Demak. Kedatangannya bukan sekedar melayani gadis pantai. Ia sangat berani dan selalu menentang gadis pantai. Lewat Mardina, gadis pantai tahu bahwa Bendoro Demak ingin menikahkan suami gadis pantai dengan perempuan bangsawan yang sederajat dengannya. 3 tahun sudah gadis pantai berada dalam gedung bertingkat itu dan mulai mengandung putri Bendoro. Seorang bayi perempuan mungil kini ada dalam pangkuannya, namun setelah seminggu kelahirannya, Bendoro tak kunjung melihatnya. 3 bulan setelah kelahiran putrinya, akhirnya bapak gadis pantai datang menemui ke gedung itu, menjemput gadis pantai pulang kembali ke kampung nelayan, dan meninggalkan gedung itu dan tidak boleh menginjakannya lagi. Hal yang menyakitkan adalah selain bercerai dengan Bendoro, gadis pantai tidak boleh membawa pulang anaknya. Hidup kembali pada kampung nelayan adalah impiannya saat di kota, tapi rasa malunya jauh lebih besar daripada rasa rindu pada kampung halamannya. Akhirnya gadis pantai meminta izin kepada bapaknya untuk meninggalkan kampung halamannya dan menetap di kota Blora, serta mencari pelayan tua yang telah setia menemaninya selama 2 tahun tersebut. Itulah hipnosis dari novel Gadis Pantai.
Kelebihan dari novel tersebut adalah menusuk paham feodalisme Jawa yang tak memiliki adab dan jiwa kemanusiaan. Maka dengan itu bisa mengajarkan kita bahwa dalam kemanusiaan kita tidak boleh membedakan dalam hal sosial. Kelemahannya adalah terletak pada bahasa yang digunakan, walaupun di sini penulis menggambarkan dengan sangat simpel. Namun menurut saya bahasa yang digunakan masih kurang komunikatif.